Do that one dance, baby. That one dance. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran IPS hari ini. Semoga kita semua sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan antar negara. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, siswa mampu membedakan pengertian perdagangan antar pulau, perdagangan antar negara. Yang kedua, menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Dan yang keempat, menjelaskan perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Perbedaan setiap daerah dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Apakah kalian telah memahami pengertian perdagangan? Untuk memahami materi perdagangan antar pulau beserta perdagangan antar negara, mari kita lanjutkan pembahasan materi berikut ini. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu negara, suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan antar pulau dan antar daerah. Yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana ya manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah? Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah, pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Dan yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan, antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara atau perdagangan internasional adalah aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di suatu negara dengan masyarakat di negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan dua aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri.
Orang atau badan yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti dolar. Mata uang asing ditampung oleh pemerintah dan disebut sebagai devisa negara. Devisa yang terkumpul akan dikumpulkan untuk membiayai impor. Apa itu impor? Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang atau badan yang melakukan kegiatan impor disebut importir. Barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam. Yang pertama, migas, dan yang kedua, non-migas. Manfaat perdagangan antar negara: pertama, untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Dan yang keempat, transfer teknologi modern. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara: yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, dan tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi serta adanya perbedaan keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat hidup sendiri. Nah, anak-anak, sekarang bagaimana perbedaan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara? Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual dan membeli barang atau jasa dari negara lain. Sementara dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat menunjukkan kedaulatannya dengan mengatur aliran barang, jasa, dan tenaga kerja, serta keuangan. Sementara perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa ada regulasi berarti dalam negara. Perbedaan yang ketiga yaitu penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar atau mata uang asing yang berbeda-beda. Sementara pada perdagangan antar daerah hanya menggunakan satu kurs tukar saja. Nah, anak-anak, itulah dia pembahasan materi mengenai perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Sampai di sini pembahasan kita. Kita akan bertemu kembali pada pembahasan materi selanjutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.